Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita mulai kembali kajian Al-Hikam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man akramaka fa innama akrama fika jamila sitrih falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Man akramaka fa innama akrama fika jamila sitrih. Siapapun yang menghormati, memuliakan Anda, sesungguhnya fa innama akrama fika jamila sitrih, sesungguhnya ia memuliakan yang ada di dalam dirimu semata karena indahnya tutupnya Allah. Jadi karena Allah menutupi kita, maka orang lalu menghargai, menghormati, menyapa kita. Itu bukan karena diri kita, bukan karena apa yang kita lakukan selama ini, juga bukan. Tapi Allah menutupi dengan tutupnya yang indah. Lalu manusia itu saling menghargai. Jadi bagaimana manusia ya mesti tidak boleh mengklaim bahwa pujian itu harus layak dialamatkan pada dirinya. Pujian itu layaknya falhamdu liman sataraka. Pujian itu hanya layak diberikan kepada zat yang menutupimu. Kita ditutupi oleh tutup indahnya Allah tadi. Mestinya kepada yang menutupi itu yang berhak dipuji, bukan kita. Persoalan-persoalan sosial yang berpengaruh secara psikologis manusia itu biasanya karena orang memikirkan apa kata orang, apa yang nanti kata orang padaku, apa kata orang nanti padaku, bagaimana pandangan orang, macam-macam. Itu awal keresahan-keresahan yang tumbuh di dalam diri kita. Padahal kalau orang berkata baik pada diri kita, itu pun sebenarnya tetap tidak layak bagi kita. Karena yang layak itu adalah yang menutupi dengan tutupnya yang indah tadi, yaitu Allah yang menutupi diri kita. Nah, disinilah seorang sufi mengatakan mahunaka illa fadlu. Tak ada di sana kecuali anugerahnya Allah. Nah, kalau orang itu diberi tutup indah oleh Allah, apa indikatornya? Saya ini sebenarnya ditutup dengan tutupnya indahnya Allah, lagi dibuka ya diri saya ini oleh Allah. Nah, kalau kita itu lagi ditutup dengan tutupnya yang indah, maka seluruh perilaku kita menjadi indah. Indikatornya begitu. Akhlak, adab dengan Allah, dengan Rasul, dengan sesama makhluk tiba-tiba menjadi bagus. Itu juga karena tutupnya Allah pada diri kita diraih oleh tutup yang indah berupa tutup cahaya tadi. Nah, kalau tutup itu dibuka oleh Allah, maka berbalik menjadi kegelapan. Nah, disinilah wala ta'ish illa fi sitrih. Tak ada kehidupan kecuali di balik tirai yang disebut hidup, yang sesungguhnya ini kalau kita berselimut dengan selimutnya Allah. Orang kalau berselimut dengan selimut ilahiyah, maka dia akan menjadi hamba yang benar-benar hamba Allah. Nah, ini walau kusyifal ghita la kusyifa an amrin azim. Kalau tutup itu sampai dibuka oleh Allah, sungguh akan ada peristiwa perkara besar yang menimpa manusia. Ya, menimpa manusia. Ini soal batin ya, soal batin. Apalagi jangankan soal batin, soal lahir saja. Kita ini pakai baju, pakai celana, pakai tutup. Ini kalau dibuka ya
jadi perkara besar. Apalagi kalau batin kita dibuka oleh Allah, nggak ditutupi. Nah, itu jadi perkara besar juga. Nah, kalau sudah dibuka itu sepertinya kayak dijadikan rebutan. Rebutan gemericik setan itu luar biasa memperebutkan hati kita tiba-tiba. Kalau batin kita ini tidak ditutup, boleh tutup indahnya Allah. Nah, kalau sudah diperebutkan, manusia pasti alpa, karena hati kita ya dimakan oleh setan, berbuah kemudian limbah dari yang sudah dimakan tadi adalah hawa nafsu kita yang terus-menerus kita turuti. Jadinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'iyad billah min dzalik, ya. Nah, manusia ini melakukan amaliyah sehari-hari, sholat, zakat, puasa, haji. Hati kita terus-menerus ingat Allah, kita bisa sabar, bisa ridho, bisa tawakal, ya, bisa ikhlas. Itu juga karena tutupnya Allah. Nah, tiba-tiba saya kok nggak bisa ikhlas ya, untuk pasrah kok nggak bisa. Jangan-jangan ini lagi dibuka, ditutup oleh Allah. Ngeri lagi kita. Lalu kita cepat-cepat kembali kepada Allah. Nah, begitu ininya. Falhamduliman sataroka laisal hamduliman akramaka wa syakaraka. Pujian itu kepada yang menutupmu, bukanlah pujian itu kepada orang yang menghargaimu dan berterima kasih kepadamu. Bukan. Jadi tetap kepada yang menutupi tadi. Dilanjutkan oleh Ibnu Athaillah, ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim wa laysa dzalika illa maulakal karim. Khairu man tashabuhu may yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Tak ada sahabat sejati kecuali adalah yang mensahabatimu dan dia paling tahu tentang aib-aibmu. Biasanya orang bersahabat mencari orang yang tidak akan tahu aib kita. Tetapi sahabat sejati yang sesungguhnya malah yang tahu tentang kelemahan, cacat, aib kita sesungguhnya. Dan itu tidak ada yang bisa seperti itu kecuali adalah Maulakal Karim, Tuhanmu yang maha mulia, maha pemurah ini. Jadi sebaik-baik sahabat adalah Allah yang tahu betul aib kita, Allah itu. Makanya, nah secara manusiawi, di depan pernah disinggung oleh beliau, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Janganlah bersahabat, bergabung. Sahabat sejati ini kalau manusia, ya, kecuali kepada orang yang membangkitkan dirimu, ungkapan maupun jiwanya menuju kepada Allah. Seluruh interaksi kehidupan ini akan semakin positif manakala interaksi itu mendorong hati kita lebih sadar akan hak-hak ketuhanan, hak-hak kehambaan, yaitu mengajak kita menuju kepada Allah. Nggak peduli itu, nggak peduli yang akan kita bergaul dengan kiai, dengan ulama, dengan orang yang sangat religius, tetapi kalau seluruh wacana dan jiwanya tidak membangkitkan diri kita menuju kepada Allah, itu akan menimbulkan bahaya bagi hati kita. Nanti nggak selamat kita ini, nanti hati kita, iman kita ini nggak selamat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu man tashabu man yatlubuka. Sebaik-baik yang engkau sahabati adalah zat yang menuntutmu. Allah itu menuntut kita, memerintahkan kita
melarang kita itu berarti menuntut kita. Tetapi la li syai'in ya'udu minka ilaihi, tapi sama sekali tidak memiliki sedikit pun kehendak minta keuntungan darimu. Itu sebaik-baik sahabat, yaitu Allah. Allah itu merintah macam-macam, itu tidak untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita yang diperintah. Jadi Allah itu disembah, dimaksiati, nggak rugi Allah juga, disembah juga nggak untung. Artinya juga nggak bertambah, sifatnya tambah agung, tambah besar, nggak juga. Oh, itu kepentingan kita. Nah, itu berarti harus menjadi tempat bergantung kita kalau sudah begitu. Tempat bergantung kita. Antas sahib fis safar, engkau adalah sahabat ketika aku bepergian, wa khalifatun fil sekaligus sebagai wakil bagi keluarga di dalam doa bepergian kita itu begitu. Itu menunjukkan betapa orang itu kalau bersahabat akrab dengan Allah, hatinya akan berserah diri luar biasa kepada Allah. Kenapa saya sulit sekali tawakal? Mungkin Allah belum kita jadikan sebagai sahabat sejati. Sahabat sejati kita masih makhluk, masih dunia, ya, masih hal-hal yang selain Allah tadi di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa ya? Ini gambaran kalau Allah itu paling tahu tentang aib kita. Sesungguhnya di hadapan Allah, ya kita ini tak lebih dari aib itu sendiri sebenarnya. Kenapa kemudian Allah memasukkan kita ke surga, kita mendapatkan anugerah dan seterusnya? Ya, anugerah kita dimasukkan oleh Allah ke surga itu adalah cara Allah menutupi kita sebenarnya. Cara Allah menutupi kita. Sebagai wujud Allah punya sifat kasih sayang. Ya, salah satu wujud sifat kasih sayang Allah nutupi kita. Seluruh aib kita itu ditutupi oleh Allah dengan kebajikan-kebajikan tadi. Nih. Nah, kalau manusia kemudian pengennya itu deket-deket terus, bukan dengan Allah, tapi pengennya itu jadi gini. Kadang-kadang ada namanya istilahnya kalau sekarang kecanduan. Nah, kecanduan bergaul. Apakah itu lewat Facebook atau lewat benar-benar persuasif, itu kan menimbulkan kecanduan. Orang kalau terbiasa Facebook itu misalnya, nggak Facebookan sejam aja sehari, dia udah kayak gelisah luar biasa. Nah, kalau kita bayangkan ini, ya kalau kita bayangkan, apakah 1 jam itu tadi dia akan benar-benar Allah mensahabati dia ketika itu, atau sebaliknya dia kehilangan Allah? Yaitu tergantung orang itu tadi. Tetapi bahwa semestinya kita sebagai orang yang beriman, hamba Allah, juga harus merasa kecanduan bersahabat dengan Allah. Seperti itu. Saya kalau nggak deket-deket dengan Allah, menjadi satu kerinduan yang harus diwujudkan itu, harus diwujudkan betul. Nah, di sini karena itu seseorang itu kalau sudah mulai beralih kepada selain Allah tadi, itu berarti mulai ada hijab. Ada hijab, lalu hijab itu kalau terbuka, dilanjutkan kemudian di sini oleh Ibnu Athaillah, lau asyraqa nurul yakin. Kalau cahaya yakin itu memancar, cahaya yakin
Yakin, rasa yakin itu ada cahayanya. Dari mana munculnya cahaya yakin? Kalau yakin itu hidup. Yakin itu kalau nggak hidup, nggak muncul cahayanya. Contohnya gimana? Kamu percaya Allah itu ada? Ada. Yakin, yakin. Nah itu namanya nggak hidup, ini yakin. Cuman begitu aja. Ya sudah. Gitu. Tapi yang hidup bagaimana? Kamu percaya Allah ada? Ada. Yakin, yakin. Lalu gimana? Ya aku hakul yakin sampai diriku tidak ada. Karena Allah ada. Dan yang disebut ada itu hanya Allah. Yang lain gak ada semua. Dan di mana-mana rasanya ya Allah saja. Sudah. Nah ini mulai hidup namanya yakin. Contoh. Allah tempat bergantung. Kamu percaya? Iya percaya. Yakin, yakin. Tapi kalau yakinnya tidak asyraqo nuruh, tidak memancarkan cahayanya, berarti yakinnya nggak hidup. Lalu ketika dia tahu Allahus Samad, Allah tempat bergantung, itu hatinya nggak pernah bergantung pada Allah, tetap saja bergantung pada dunia, pada makhluk, pada yang lain. Itu namanya tidak asyraq nurul yakin, artinya cahaya yakinnya nggak memancar. Nah manusia itu kalau cahaya yakinnya memancar, la ra'aital akhirah aqraba ilaika min antara hala ilaiha. Indikator pertama, tiba-tiba akhirat itu terasa deket banget. Lebih deket dibanding kita ini membayangkan menempuh jalan ke sana. Kalau menempuh akhirat, kalau kita bayangkan kan, wah ini sekian tahun, habis itu berapa miliar tahun di kuburan, nunggu kiamat. Lama di padang mahsyar, lama banget. Tapi kalau orang itu memancar yakinnya, itu sekejap juga jiwanya sudah di akhirat sebenarnya. Itu yang disebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu ada tiba-tiba muncul prioritas ukhrawiyah di dalam hatinya. Gerak-gerik hatinya rasanya ukhrawiyah semua. Dan memang hati itu tidak kerasan di dunia, itu nggak kerasan hati kita. Yang kerasan di dunia, yang senang di dunia itu nafsu kita, bukan hati kita. Ya, makanya kalau kita senang terhadap sesuatu, wah, kok hatiku senang ya pada perhiasan itu, pada ini, harta ini, bukan hati kita itu, nafsu kita itu tadi. Kalau hati kita nangis, itu dipameri dunia itu nangis hati kita. Ya Allah, ini penjara apa lagi, kata hati ini. Penjara apa lagi ini? Nah, kalau hati itu terbuka, memunculkan nurul yakin tadi, maka nuansa ukhrawiyah sangat dekat. Wala ra'aita mahasinad dunya wa qad zaharat kisfatul fana'i 'alaiha. Dan Anda pada saat yang sama melihat keindahan-keindahan dunia ini, dan pada saat yang sama itu Anda akan melihat sirnanya sesuatu yang ada pada dunia. Jadi ya sirna, fana, dunia ini fana. Ahmad bin Asim al-Antaki radhiyallahu anhu mengatakan, al-yakin nurun, yakin itu memang cahaya. Kalau disebut nurul yakin itu semacam bahasa di dalam badik itu apa ya, di dalam ilmu balaghah itu ada istilah. Jadi yakin itu sendiri sebenarnya juga nur. Orang yakin pada Allah itu karena ada nur tadi. Dan awalun nur al yakin, awal nur yang memancar itu ada rasa yakin gak tergugat, mantep, lalu tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Kalau masih ada pertanyaan di sini, memang yakinnya belum, nurnya belum. Mungkin kalau ada nur ya masih remang-remang, kira-kira begitu. Tapi sudah mulai ada kerinduan pada nur itu. Yaj'aluhullahu fi qalbil 'abdi hatta yushahida bihi umura akhiratihi wa yukhriqa bihi kullu hijabin bainahu wa bainal hatta yutali al akhirata kal musyahidilaha. Jadi
yakin itu cahaya yang dimasukkan oleh Allah dalam hati seorang hamba, sehingga dia menyaksikan perkara-perkara akhirat itu yang pada saat yang sama juga seluruh hijab itu terbakar, tersingkap semua antara dirinya dengan akhirat. Rasanya suasananya sudah ukhrawiyah, perspektif pandang hidupnya ukhrawiyah. Apakah dia tidak melihat dunia? Dia pun melihat dunia dari mata akhirat. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencari dunia dapat dunia, tapi siapa yang mencari akhirat dapat dunia dan akhirat. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menambah, siapa yang mencari Allah, dia mendapat Allah, mendapat akhirat, juga mendapat dunia. Nah, disinilah kalau orang memandang dengan kacamata ukhrawi, maka kenapa dunia malah ikut? Karena dunia itu sebenarnya hanyalah akibat saja, akibat limbah. Saya sebut ini istilah saya saja. Dunia itu sebenarnya adalah limbah terakhir paling maniak, paling kotor dari semua makhluk Allah. Itu namanya dunia. Cuman manusia kerasan di limbah itu, ya, kerasan. Padahal kalau dilihat dari kacamata akhirat, ya Allah, betapa limbah banget ini, betapa kotornya. Saya harus melintasi ini, tapi dengan hati-hati. Seperti juga manusia melewati dunia ini, dari dunia menuju jembatan ukhrawiyah ini, ya, yang sekarang ini kita jalani sekarang ini. Itu juga melintasi apa yang disebut Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim di dunia ini ya kayak lembut banget, lembut tipis-tipis banget gitu. Dikit-dikit aja kita kepleset, dikit-dikit kepleset. Seperti juga Shiratal Mustaqim di akhirat, yang tajamnya lebih dari rambut di belah 7 itu, hanya untuk menggambarkan itu. Nah, karena kita ini di akhirat itu digambarkan bahwa Shiratal Mustaqim itu tempatnya, positioningnya itu di atas neraka. Ya. Shiratal Mustaqim di dunia ini juga posisinya di atas neraka dunia. Jadi orang menempuh jalan lurus di dunia itu ya kadang-kadang kepanasan, kadang-kadang gelisah, kadang-kadang iya bener enggak, kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, nah tapi kalau kita nuansa hati kita ada di wilayah ukhrawiyah, maka memandang dunia itu ya tidak menggelisahkan kemudian, itu dunia. Oh, saya tuh lagi ngapain sih itu? Kelihatan diri kita tahun sekian, ini. Coba hanya dalam kondisi kekinian, bukan yang kemarin. Kemarin bisa kita ingat-ingat gitu. Tapi yang sekarang ini ada, yang sekarang ini kita jalani gitu. Kita lihat di akhirat. Tuh, hatiku kok tidak zikir itu ya? Bisa kita tuding gitu. Loh, saya berjalan kemana itu? Ngapain kok belok-belok itu? Kelihatan hari ini, yang sedang kita jalani sekarang ini. Padahal besok kita semuanya ya bermunajat kepada Allah. Ya Allah, hidupkanlah, kalau tahu akhirat seperti ini ya Allah, hidupkanlah kembali aku ya Allah. Aku akan habiskan hidupku hanya untukmu, ibadah kepadamu. Nah ini, jadi itu hanya untuk ngontrol diri kita. Manusia ngontrol dirinya ya harus dari akhirat, ya. Ngontrol dirinya harus dari akhirat manusia itu. Lah kalau sudah di akhirat, lalu perlu dikontrol nggak? Ya perlu dikontrol dari Allah. Full Allah nggak ini?
Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Rasulullah SAW ketika bertanya kepada sahabat Harisah, kaifa asbahta ya Harithah, bagaimana kondisi, apa kabarmu pagi ini wahai Harisah? Harisah, sahabat Harisah menjawab, asbahtu mu'minan haqqan, pagi ini rasanya aku benar-benar menjadi orang beriman. Rasulullah balik bertanya, faqala Rasulullah SAW, likulli haqqin haqiqah, setiap kebenaran itu ada hakikatnya. Wa ma fama haqiqatu imani, lalu hakikat imanmu ini apa? Haris menjawab, ka'ni bi arsy rabbi qad nusibah wa bi ahlil jannati fil jannati yatana'amun wa bi ahlin nar fin nar yata'awanun. Saya rasanya berada di arasy Allah dan bersama ahli surga. Nah, ini yang disebut suasana akhirat tadi. Saya juga melihat sepertinya ahli surga sedang benar-benar menikmati nikmat surga, dan melihat juga ahli neraka sedang saling mau minta, berteriak, mengeluh, minta pertolongan. Faqala Rasulullah SAW, arafta falzim. Wah, kalau begitu kamu sudah kenal, maka teguhlah kamu di situ. Abdun nawwarallahu qalbah. Ini Haris ini adalah seorang hamba, kata beliau, yang diberi cahaya oleh Allah hatinya. Nah, kalau cahaya diberi Allah, hati dipancarin cahaya Allah, maka nuansanya ukhrawi kayak Haris tadi. Beliau juga mengatakan, bersabda, innan nura idza dakhalal qalba infasaha wa insyarah. Nur itu kalau masuk di hati, antara lain tiba-tiba hati itu rasanya lega, padang banget gitu. Itu tandanya antara lain juga ada cahaya Allah yang melimpah di situ. Wan syarah, lalu dada ini menjadi sangat-sangat lapang. Sangat lapang itu bagaimana? Melihat apapun itu rasanya tanpa batas. Tanpa batas. Walaupun mata kita ini melihat ke depan kan banyak batas ya. Batas dinding, jalan. Hati kita ini kalau terbatasi oleh pandangan mata hati kita, yang disebut terbatas menjadi sempit itu, rasanya kok ini sulit, ini menjengkelkan, ini wah isinya mengeluh saja ini manusia. Ini lagi sempit berarti hatinya. Nah, kalau sudah begitu gimana? Ya kita lempar saja hati kita di hadapan Allah supaya disiram oleh cahaya Allah. Nah, biar selesai. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengenai hijab ini, ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu idh la syai'a ma'ahu innama hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu. Yang menyebabkan, ini tidak ada apa yang menyebabkan Anda tertutup dari Allah itu, bukanlah ada faktor, ada sosok atau benda atau apapun yang ada yang bersanding dengan Allah. Bukan itu yang membuat kita tertutup. Misalnya, saya kok nggak bisa mengenal Allah, nggak bisa menyaksikan Allah. Itu bukan karena ada faktor, entah faktor entah apa yang faktor itu di depan kita menutupi, menghalangi antara kita dengan Allah. Bukan. Karena apa? Sesungguhnya tidak ada yang wujud itu, tidak ada sesuatu apapun yang menyertai Allah. Allah itu tidak pernah disertai oleh apapun. Jangan sampai kita membayangkan Allah itu disertai, apalagi didampingi, apalagi di ini, enggak. Jadi ya
Ya begitu, saking dekatnya Allah dengan kita, lalu kita ini ya nggak bisa memandangnya dengan mata yang terbatas. Seperti yang dulu saya ceritakan, saking dekatnya ikan dengan air, sampai ikan itu tidak tahu yang disebut air itu seperti apa. Sampai sekarang ikan itu nggak ngerti, tapi dia itu yakin bahwa air adalah sumber kehidupan dia. Tapi sampai sekarang dia belum tahu air itu kayak apa. Nah, ikan yang ada di air itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama hajabaka anhu tawahumu mawjudin ma'ahu. Yang menghijab kita itu adanya unsur imajiner, ya, unsur hayalan-hayalan kita, seakan-akan ada sesuatu selain Allah yang bersanding dengan Allah. Nah, khayalan itu macam-macam, karena khayalan itu pasti terbatas. Khayalan yang terbatas ya ada ukurannya kemudian. Entah, wah aku ini kok nggak bisa melihat Allah, mungkin tertutup oleh alam semesta ini. Nah, itu khayalan kita saja. Di khayalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti juga ini digambarkan tentang kita melihat alam, ya, dengan mata kepala kita. Nah, lalu di balik alam itu kemudian muncul bayang-bayangnya alam, bayangan. Jadi gelas ini ada bayangannya gelas. Nah, bayangan ini ada, tapi sebenarnya nggak ada ini. Mau nggak ada, digerayain juga nggak ada. Gitu loh. Tapi manusia begitu kuat persepsinya, seakan-akan ada bener ini. Bayangan ini seperti sebuah sosok betul. Padahal ini khayalan kita saja tentang, padahal yang bener ya ini, bukan bayangan ini. Tapi kalau misalnya bayangan ini dibuang, kan gelas ini nggak akan pernah hilang. Tapi sebaliknya kalau gelas ini hilang, pasti bayangannya hilang. Jadi bayangan itu disebut ada, ya memang ada. Disebut tidak ada, ya memang tidak ada. Inilah yang disebut ada secara relatif, ada secara terbatas, itu yang disebut bayangan. Begitu juga seluruh semesta ini hanya bayangan sebenarnya. Memang kelihatannya ada, ini karena kita mempersepsi alam ini ada sejak kecil dulu. Sesungguhnya tidak ada hakikatnya, hanya bayangan saja ini. Jadi, tapi kalau disebut tidak ada juga menurut teori tentang tidak ada, ya mustahil juga, wong buktinya ada. Tapi adanya sebenarnya hanya ada wahmiyah, ada imajinatif saja. Amin. Yang berhak punya sifat ada hanyalah Allah. Karena itu Allah punya sifat-sifat wajib, yaitu wujud, wujud qidam. Allah punya sifat ada, yang berhak punya sifat ada adalah Allah. Lalu di antara orang belajar zikir dulu itu ada la wujuda illallah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, ada penghayatan, nggak ada yang disebut ada sebenarnya kecuali Allah. Tak ada yang disaksikan kecuali Allah. Tidak ada yang dituju kecuali hanya Allah. Itu kan setelah orang la wujuda illallah tadi. Law dhaharat sifatuhu itmahallat mukawwanatuhu. Kalau sifat-sifatnya Allah saja itu hadir, lahir, maujud,
sifat itu tiba-tiba muncul dalam tampak itmahallat mukawwanatuhu, maka seluruh ciptaan Allah akan lebur, nggak kelihatan semua. Laula zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa'a alaihi wujudu absar. Tapi seandainya Allah tidak tampak di balik ciptaan-ciptaannya, maka Allah tidak akan pernah dilihat oleh mata hati. Di fanzuru madza fis samawat wal ard. Lihatlah yang tersembunyi di balik langit dan di balik bumi. Di balik langit dan di balik bumi itu ada zuhuruhu, tampaknya Allah melalui asma, af'al dan sifatnya tadi. Nah, di sini manusia tidak akan pernah bisa menghindari zikir sebenarnya. Apa saja yang dia rasakan, dia pandang, dia dengar, di balik itu semua ada Allah. Bagaimana orang bisa menghindar dari Allah? Lalu orang tumbuh ingat Allah terus, apa saja. Adhara kulla syai'in di annahul batin. Allah tampak pada segala sesuatu. Tampak pada segala sesuatu. Li annahul batin, karena Allah adalah yang maha batin, yang maha tersembunyi. Jadi sifat batinnya Allah adalah apa? Ya tampaknya segala sesuatu makhlukat ini. Nah, itu cara mempersepsi. Berbeda kalau makhluk. Tampaknya gelas apa? Ya yang tampak ini. Tapi kalau tampaknya Allah, yang tersembunyi, yang tidak tampak di balik gelas ini malahan. Nah, ini bedanya mukhalafatul lil hawadis. Allah itu memang berbeda dengan makhluk. Cara memahami yang berbeda itu antara lain ya berbeda dari logikanya juga. Kalau logika ilahiyah, yang disebut tampak malah yang tersembunyi. Yang disebut tersembunyi malah yang tampak. Ini. Watawa wujuda kulla syai' li'annahu zahir, dan Allah meliputi segala wujud yang ada. Meliputi, Allah itu meliputi segalanya karena Allah adalah maha nyata. Maha nyata. Kalau sekedar nyata gitu saja Allah, maka kelihatan dan pasti terbatas kalau kelihatan oleh mata kita. Karena Allah maha nyata, maka meliputi semuanya, tidak ada yang tidak diliputi oleh Allah. Termasuk, ini di dalam proses creation, proses aktivitas kita sehari-hari, semua tetap diliputi oleh Allah. Jangan sampai kita, pertama kali saya baca Bismillahirrahmanirrahim bareng Allah. Selanjutnya ya bareng diri saya sendiri. Allah entar-entar saja, untuk menentukan saja itu Allah ikut terlibat. Itu salah. Dalam proses itu ya Allah meliputi. Jadi tidak seperti logika kita. Allah mau menciptakan hujan, ya paling Allah hanya membuat gumpalan-gumpalan es di angkasa saja. Nanti ketika dia jadi hujan Allah enggak terlibat, apalagi ketika mengalir di sungai, mengalir di selokan sampai lubang semut, Allah nggak ikut itu. Nah, ini logika yang salah itu. Allah meliputi semua sampai tetes yang sekecil apapun, Allah ada di situ. Jadi yang disebut meliputi ini atau tampak tersembunyi ini adalah Allah itu disebut ada di mana-mana. Allah itu ada di mana-mana. Kalimat ada di mana-mana berarti tidak di mana-mana. Ya.
Allah itu tidak di mana-mana, tetapi ya di mana-mana. Nah, kalau di mana-mana tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada penjuru. Ini segala apapun pertanyaan kita tentang Allah, tentang tempat, tentang jarak, tentang penjuru, itu pasti bukan Allah. Karena sifat penjuru, ruang, batasan itu adalah sifat makhluk. Jadi nggak usah dibayangkan, ya. Karena Allah itu tak terbayangkan. Seperti kita saja, jangankan Allah. Surga, Anda hari ini membayangkan surga. Wah, asik ya, kira-kira besok di surga itu gambarannya begini, rupanya surga itu begini, kira-kira waktunya itu jam berapa ya di surga kalau di dunia ini gitu ya. Itu pasti bukan itu semua surga itu. Tidak seperti itu semua. Jadi juga nggak terbayangkan. Itu padahal surga itu makhluk loh ya, masih makhluk. Apalagi Allah. Surga saja nggak bisa dibayangkan oleh siapapun, oleh apapun di dunia ini. Karena itu ya nggak usah bayangkan surga. Wujudnya surga kayak apa, bidadarinya kayak apa, pasti bukan itu semua nanti. Jadi nggak usah dibayangin. Ya. Nah ini karena itu beliau memberi catatan abahalaka antanzura fima ma fil mukawwanat. Allah itu membolehkan kita memandang apa yang tersembunyi di balik semesta ciptaan ini. Tetapi wa ma'adzina laka antaqifa ma'adzawatil mukawwanat. Kita tidak boleh terpaku, tercenung ya terhadap wujud zat dari ciptaan ini. Jadi mesti harus dilatih ini. Kita ini memandang gunung yang indah, tiba-tiba kita itu terpaku pada keindahan bukit itu. Itu berarti bukit itu telah menghijab kita dengan Allah. Cepat-cepat kembali yang tersembunyi di balik bukit itu. Cepat dikembalikan begitu, biar kita nggak kehilangan Allah. Biar tidak kehilangan Allah. Khawatir apa? Khawatir ketika kita terhijab, Allah nyabut nyawa kita. Na'udzubillah min dzalik ya. Di akhir hayat kita tidak memiliki pandangan akhir memandang Allah. Makanya para sufi pun menganjurkan kita tetap ingat Allah walaupun dalam kamar kecil, di WC, Anda sedang mandi. Tetap berzikir, tapi dalam hati tetap. Banyak kan ya orang meninggal di kamar mandi. Ya jangan sampai di kamar mandi kita juga tidak berzikir, ingat Allah saja. Jangan ngelamun malah di kamar mandi gitu. Jadi itu biar fi kulli waqtin wahid ya. Di setiap waktu, di setiap masa, tempat apapun mengingat Allah kita. Kulinduru madza fis samawat, dalam Al-Qur'an disebutkan, katakan Muhammad, pandanglah, hai pandanglah apa yang ada tersembunyi di balik langit dan di balik walam yakulindurus samawat, dan Allah tidak pernah berfirman lihatlah langit, lihatlah bumi, nggak pernah. Allah nggak pernah mengatakan itu. Selalu lihatlah apa yang tersembunyi. Termasuk tafakur, wa yatafakkaruna fi khalqis samad, dan merenungkan yang tersembunyi di balik ciptaan. Bukan melihat wujud ciptaannya yang tersembunyi tetap. Nah, bukan hanya yang tampak di mata, tapi juga yang terdengar di telinga. Yang di telinga ini ya suaranya macam-macam.
Suara anak kecil nangis, suara orang tertawa, suara mercon, suara dengung mobil, tetap jangan sampai dibalik. Lihat, jangan didengarkan suaranya, dengarkanlah yang tersembunyi di balik suara itu. Suara apa saja, di situ ada Allah sebenarnya. Tapi itu bukan suaranya Allah, itu hanya si suara itu sendiri. Kalau ditanya siapakah kamu sebenarnya, suara, huwa, dia bilang, aku dia. Nah, karena itu di dalam tradisi sufi itu ada istilah namanya sama. Sama itu artinya mendengar musik. Mendengar musik itu dianjurkan memang, antara lain. Tapi mendengar musik ala sufi itu bukan mendengar keindahan musiknya lalu dia wah asik. Nah, ini terhijab oleh musik ini ya. Sama itu yaitu tadi, ketika dia melihat instrumen yang berbunyi dengan harmonik, sebenarnya dia sedang mendengarkan bunyi asma-asma Allah yang sedang beraktif, yang sedang aktif di dalam jiwa sang pendengar. Nah, dari situlah muncul kemudian ekstas, biasanya al-jadb, ya, al-wujud, ekstas di balik suara tadi, nuansa asma-asma Allah yang sedang bergerak. Lalu muncul, nah ketika itu muncul suasana koreografi. Makanya para sufi melarang mendengar musik ketika orang masih terpaku pada indahnya musik. Orang yang menikmati indahnya musik sampai ekstas dalam bentuk indahnya musik, yang ekstas nafsunya itu, bukan hatinya. Karena semakin ekstas dia semakin jauh dari Allah. Seperti dulu ada seorang kawan pecandu, dia candu. Mas, saya kalau berzikir sambil nyandu kok enak, asik ya, katanya gitu. Tanya ke saya, nah saya ini kalau berzikir tanpa nyandu dulu itu kurang asik katanya gitu. Ini gimana ini? Ya saya bilang itu yang asik nafsu kamu, bukan hatimu. Nah, ini jadi seperti itu tadi, musik tadi ya mungkin barangkali melatihnya sederhana saja. Kalau ibarat sebuah orkestra, ya orkestra itu semua alat musiknya kan berbunyi itu bareng gitu ya. Nah, ya mungkin suara apa itu biolanya, satu biola itu membunyikan tasbih, yang ini tahmid, yang ini takbir, bunyi bareng semua. Mungkin itu drumnya itu berbunyi sholawat Nabi yang terus menerus, atau istighfar. Jadi itu harmonik terus. Karena di dalam jiwa manusia itu, hati kita itu bisa zikir bareng. Anda punya zikir apa saja misalnya, ada sholawat, ada istighfar, ada la ilaha illallah, ada subhanallah, ada itu saya bisa bunyi bareng seperti orkestra itu kalau dilatih. Di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kira begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.